Kelvin Hendra. Bab tahun 1169 sampai tahun 1173. Terkait adu kemampuan ini, Kelvin sebenarnya tidak merasakan apapun. Dia juga tidak punya keterikatan emosional khusus dengan keluarga Hendra, tapi sejak mendengar ucapan Agung sebelumnya, bahwa 30 tahun yang lalu banyak orang di keluarga Hendra yang mati karena dirinya, bahkan sampai menyebabkan keluarga Hendra mengalami kemunduran, maka Kelvin merasa bahwa dia perlu bertanggung jawab atas hal tersebut. Dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maupun untuk kakeknya. Mari kita masuk, kata Agung. Sakir menghela nafas panjang. Dia menatap mata Kelvin dengan berkata dengan agak bersemangat, ingat, jika kau kalah. Dia menatap mata Kelvin dengan berkata dengan agak bersemangat, ingat, jika kau kalah, maka kau harus menyerahkan longevity mantra. Saya mengerti. Saya mengerti, kata Kelvin sambil mengangguk. Agung tidak mengatakan apapun. Dia berjalan ke depan. Kelvin mengikutinya dari belakang dan masuk ke rumah keluarga Hendra. Jangan diambil hati, kata Agung. Sakir ini, demi keberlangsungan hidup keluarga Hendra, dia telah bekerja sama dengan keluarga Daryana. Semua pil yang dihasilkan oleh keluarga Hendra saat ini, sebenarnya semua dijual kepada keluarga Daryana. Apa dia adalah orang dari keluarga Daryana? Kelvin bertanya sambil mengerutkan alisnya. Bukan seperti itu. Dia melakukannya hanya demi mempertahankan keluarga Hendra saja. Dia tidak punya pilihan lain, selain melakukan hal ini. Kata Agung sambil menghela nafas panjang. Saat Kelvin dan Agung berjalan masuk ke dalam, orang lain dari keluarga Hendra juga berlari mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Seorang pria tua tiba di hadapan Sakir dan bertanya, kakak, apa kita sudah berlebihan? Kelvin hanyalah seorang pemuda, tidak perlu. Dia adalah orang tua berambut putih, tapi dia adalah adik seperguruan Sakir. Beginilah dunia kultivasi, penampilan luar tidak bisa menentukan usia seseorang. Jadi, di dunia kultivasi, mereka yang punya tingkatan lebih tinggi akan selalu dianggap senior oleh mereka yang berada di bawahnya. Kultivator dengan tingkatan lebih rendah akan memanggil mereka dengan sebutan senior, terlepas dari berapapun usianya. Sakir berkata tenang, jika kemampuannya dalam meracik pil bahkan tidak sebanding denganku, bagaimana mungkin dia layak mewarisi keluarga Hendra? Jika dihitung, sekarang ini dia masih berusia 30 tahun. Kata orang tua itu. Apa kau terlalu keras dalam menilainya? Jika dia belum mencapai tingkat roh di usianya yang ke-30 tahun, bagaimana kita bisa menaruh harapan pada dia? Lebih baik kita yang mewarisi longevity mantran dan membiarkan Agung Hendra berkultivasi, kata Sakir. Arena kultivasi di rumah Hendra memiliki ukuran sebesar lapangan bola basket di sisi arena, ada beberapa orang yang sedang duduk. Kelvin berdiri di samping Agung dan bertanya, oh ya, senior, kenapa saya tidak melihat senior Karina? Dia punya urusan yang perlu diselesaikan. Dia akan kembali pulang setelah beberapa hari lagi, kata Agung. Selama percakapan, Sakir berjalan menuju ke tengah arena. Ketika itu, mulutnya sedikit terbuka dan sebuah kuali ungu segera mengembang, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan suara, dang. Kurung tutup. Agung berkata, ini adalah tungku kedua di rumah Hendra kami dan bernama Tungku Ungu. Tungku ini adalah senjata spiritual tingkat menengah. Senjata spiritual tingkat tinggi berada di tangan kakekmu dan namanya adalah Tungku Empat Sisi, sekaligus berada di urutan ke-6 daftar senjata. Bagaimana dengan milik Anda? Tanya Kelvin. Sekarang ini, senjata spiritual yang beredar di dunia, kebanyakan berasal dari peninggalan di zaman kuno. Senjata spiritual tingkat menengah sangat jarang ditemukan, bahkan pemimpin keluarga Zulo, hanya mampu membuat senjata spiritual tingkat rendah. Sedangkan untuk senjata spiritual tingkat menengah, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 10%. Jadi, dia hanya mampu membuat satu senjata setelah 10 kali mencoba. Itu pun kualitasnya paling rendah di antara senjata spiritual tingkat menengah lainnya. Jadi, Anda tidak punya tungku tingkat menengah? Tanya Kelvin. Agung mengangguk dan berkata, semakin bagus tungkunya, maka itu juga berperigaruh pada tingkat keberhasilan pembuatan pil. Anggap saja ini sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuanmu pada mereka. Jika kau berhasil melewati ujian ini dengan mudah, maka semua orang akan paham bahwa kau benar-benar punya kemampuan untuk mengembalikan kejayaan keluarga Hendra. Kelvin mengangguk. Sakir berdiri di samping dan berkata, aturannya sangat sederhana. Kita akan membuat pil tingkat 3. Pertama-tama, kita bandingkan tingkat keberhasilan dalam membuat pil. Jika tingkat keberhasilannya sama, maka kita akan membandingkan warna pilnya. Agung akan menjadi jurinya. Tidak masalah, kan? Tidak masalah. Kelvin mengangguk. Sakir menarik nafas dalam-dalam. Dia menggenggam tangan dan di depannya muncul satu persatu bahan mentah. Kelvin melihatnya sekilas. Ternyata itu adalah bahan pembuatan Yang Ling dan. Kalau begitu, aku dulu yang akan meracik pil. Kata Sakir, sambil meledakkan api dari lengan bajunya dan membuat kualinya melayang di udara. Di bawah pembakaran api tersebut, tungkunya segera mengeluarkan kabut berwarna ungu dan melingkupi permukaan tungkunya. Bangun!
Sakir berteriak rendah, jari tangan kanannya menyatu seperti pedang. Sejumput bahan herbal melayang ke udara dan segera masuk ke dalam tungku. Bahan herbalnya mencair, lalu bahan kedua, bahan ketiga. Seluruh prosesnya berjalan dengan sangat lancar. Di samping, Kelvin dan Agung merasa sedikit terkejut. Sakir masih berada di tingkat roh, tapi dia sangat mahir dalam meracik pil. Ketika semua bahan herbalnya telah dimasukkan, Sakir mulai menggerakkan tangannya. Dang, dang, dang. Satu demi satu pukulan dilayangkan ke arah tungku. Selama proses ini, Kelvin merasa ada beberapa kekurangan pada teknik yang dipakai oleh Sakir. Langkah-langkah kondensasinya tidak begitu lancar. Kontrol atas energi spiritualnya juga belum begitu akurat. Waktu berlalu tanpa suara dan hampir 1 jam telah berlalu. Dalam tatapan mata Sakir, terlihat semburat kegembiraan. Menurutnya, semua proses pembuatan pilnya berjalan dengan sangat lancar. Bahkan proses barusan jauh lebih lancar dari biasanya. Krek. Dia mencengkram dengan 5 jarinya dan membuat tungku ungunya sedikit bergetar. Setelah itu, kabut ungu mulai menyelimuti seluruh tungku. Beberapa menit berlalu. Kering. Tungkunya terjatuh ke tanah dan menyebabkan debu-debu beterbangan. Tungkunya segera menyusut dan Sakir melongok, sambil menatap ke dalam tungku. Di waktu yang sama, ekspresinya tampak sangat gembira. Kemudian, dengan satu gerakan tangannya, sebutir yang ling dan berwarna putih murni muncul, yang ling dan berhasil membuat satu butir. Bagi seorang alkemis, seandainya dia berhasil membuat pil tingkat 3 sebanyak 3 kali berturut-turut, maka dia akan dianggap sebagai alkemis tingkat 3 yang kompeten. Sakir beruntung, karena sudah berhasil dalam percobaan pertama. Sakir menatap Kelvin dengan sombong dan berkata, sekarang giliranmu. Semangat. Sekar menarik lengan baju Kelvin dan berbisik pelan. Kelvin mengangguk, lalu menghela nafasnya, sebelum akhirnya berjalan menuju tengah arena. Jangan bilang aku tidak adil. Kata Sakir. Itu adalah senjata spiritual tingkat menengah, aku bisa meminjamkannya padamu. Terima kasih, tapi saya punya tungku sendiri. Kata Kelvin. Mulutnya sedikit terbuka dan sebuah tungku hitam terjatuh ke tanah. Tidak jauh dari sana, Agung menatap tungku milik Kelvin sambil mengerutkan alisnya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada beberapa kerusakan pada tungku itu. Kelvin mengayunkan satu tangan dan satu persatu bahan herbal mulai berbaris rapi di depannya. Sakir berada sangat dekat dengan Kelvin. Sekilas, dia langsung bisa mengenali akar bintang spiritual. Ketika itu, wajahnya sedikit berubah dan berkata, kau ingin membuat. Dia belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Kelvin langsung berteriak rendah, mulai. Tungku itu melayang di udara, lalu membesar mengikuti arah angin. Pada waktu yang sama, benih roh petir di tubuh Kelvin meledak secara instan. Benih api petir. Mata Sakir kembali menyempit. Di samping itu, orang-orang lain dari keluarga Hendra juga sedang menonton. Benih roh api petir merupakan benih roh yang sangat langka. Sebagai seorang alkemis, mereka sangat bergantung pada benih rohnya. Semakin baik kualitas benih roh, maka semakin bermanfaat pula bagi mereka. Dan Kelvin ternyata punya benih roh api petir. Sakir berkata dengan wajah penuh kekaguman, sepertinya, Robin Hendra telah meninggalkan banyak hal baik untukmu. Hanya Agung yang tahu bahwa benih roh api petir ini bukanlah benih roh biasa, melainkan benih roh api petir yang berasal dari awan bencana. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang pernah menangkap benih roh api petir seperti ini. Terkait sekuat apa benih roh api petir milik Kelvin, tidak ada yang tahu. Api berwarna ungu membakar tungku hitam, dan segera mengubahnya menjadi berwarna merah membara. Di atas tungku, 2 inskripsi perlahan mulai bersinar. Ya, setelah tungku penciptaan menyegel pedang Lydia di puncak 1000 pedang, sepertinya dia kembali mengalami kerusakan. Sekarang ini, hanya ada 2 inskripsi yang menyala. Tentu saja, Kelvin tidak begitu memperhatikannya. Dia menghembuskan nafasnya secara perlahan. Pada detik berikutnya, dia meledakkan aura tubuhnya. Energi spiritual meluap-luap dan petir berwarna ungu menggelegar darinya, membakar tungkunya secara menyeluruh. Apa? Pertengahan tingkat Ningdan. Bukankah usianya masih 30 tahun? Semua orang, termasuk Agung, terkejut melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Kelvin telah berada di tingkat Ningdan. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa Kelvin sudah melampauinya dan berada di pertengahan tingkat Ningdan. Dia masih ingat saat pertama kalinya bertemu dengan Kelvin. Saat itu, Kelvin sedang mengacungkan pedangnya dan sebuah tungku membantunya menahan sambaran petir. Pada saat itu, Kelvin hanya berada di tahap awal tingkat roh. Berapa lama waktu berlalu sejak saat itu kini Kelvin sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Pada saat ini, Agung merasa bahwa semua ini seperti hayalan. Di era kurangnya energi spiritual ini, bahkan untuk meningkat satu level di tingkat pemurnian Qi adalah perkara yang sangat sulit. Namun, bagi Kelvin, tampaknya itu sama sederhananya seperti makan dan minum. Diam-diam, dia mencubit pahanya sendiri. Rasa sakit yang hebat memberitahunya bahwa semua ini adalah nyata. Sekar menatap sekelilingnya. Dia melihat semua orang sedang membuka mulut masing-masing. Hal itu membuat wajah cantiknya tampak gembira. Suaminya, lagi-lagi berhasil mengejutkan semua orang.
Kelvin melepaskan auranya, sambil memasukkan bahan herbalnya satu persatu ke dalam tungku. Agung memicingkan matanya dan mengamati bagaimana Kelvin meracik pil. Dia mengendalikan tungkunya dengan sangat mahir. Dia melebur semua bahan dalam satu tarikan nafas. Seiring dengan jatuhnya bahan herbal yang berubah menjadi serbuk, Kelvin terus mempertahankan suhu tinggi pada pengapiannya. Setelah semua serbuk tercampur bersama, di bawah suhu yang tinggi itu, akhirnya mereka mengeluarkan aroma obat yang kuat. Mungkin setelah sekitar 10 menit, Kelvin akhirnya menghembuskan nafas panjang. Dia mulai menggerakkan tangannya dan melepaskan satu demi satu mantra unik, sementara es spiritual melingkupi tungkunya secara menyeluruh. Namun, nyala apinya tetap terjaga dan tidak berkurang sedikit pun. Kurung tutup. Seluruh proses ini berjalan dengan sangat lancar, bahkan sampai membuat Agung merasa iri. Dia juga bisa membuat pil Ningdan, tapi proses pembuatannya tidak semahir Kelvin. Dia berkata dengan wajah iri, tidak diragukan lagi. Ini adalah keunggulan longevity mantra. Semua orang merasa bahwa kemampuan Kelvin dalam mengolah pil sangat lancar dan sempurna. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang luar biasa. Saat ini, sebelum kakeknya kembali, maka tidak ada yang meragukan bila Kelvin adalah alkemis terkuat di dunia. Setelah mengucapkan mantra terakhir, Kelvin menutup matanya dan mempertahankan suhu tinggi pada tungku, sebelum akhirnya menarik nafas secara perlahan dan mencengkram tungku dengan 5 jari, kondensasi. Ini adalah langkah paling krusial dari proses pembuatan pil. Sedikit kecerobohan bisa membuat tungkunya meledak. Kurung tutup. Orang-orang yang menonton sedang harap-harap cemas. Tungkunya mulai berputar dan energi spiritual mengalir dari cengkraman tangan Kelvin, menuju ke arah tungku. Di bawah suhu panas ini, pergerakannya terlihat sangat lembut. Beberapa menit kemudian, dang! Suara tungku yang terjatuh ke tanah. Tungkunya menjadi berwarna merah, sebelum akhirnya mulai menyusut. Ketika itu, semua orang mulai memanjangkan lehernya untuk melihat ke dalam tungku. Seh! Terdengar suara tarikan nafas dingin. 3 pil Ningdan memancarkan auranya dari dasar tungku. Satu bahan herbal berhasil diubah menjadi 3 pil Ningdan. Setelah hilangnya Robin Hendra, dunia sudah tidak punya lagi sosok dengan tingkat keberhasilan semacam itu. Agung memandang mata Kelvin dan mulai sedikit iri. Setelah menjadi alkemis tingkat 4 dan selama Robin Hendra belum ditemukan, tidak diragukan lagi, bahwa Agung telah menjadi alkemis terkuat di dunia ini. Namun, kursinya belum sempat dihangatkan, tapi gelarnya sudah berpindah tangan. Dalam meracik pil, Kelvin benar-benar telah melampauinya. Akan tetapi, sorot matanya tidak menunjukkan rasa dengki, justru dia malah tampak puas. Pada saat ini, dia merasa bahwa seolah semuanya memang layak. Sejumput hawa dingin membumbung dari tangan Kelvin, lantas terjatuh ke permukaan tungku dan membuat suhunya menurun drastis. Kelvin menaruh pilnya ke dalam kotak kayu, lalu menyimpan kembali tungkunya dan bertanya, pil tingkat 4. Pil Ningdan. Dalam putaran ini, seharusnya saya yang menang, kan? Kelvin tersenyum tipis, lalu berbalik dan menatap Sakir. Sakir tampak kebingungan. Dia menatap Kelvin untuk beberapa lama, sebelum akhirnya dia menghela nafas panjang. Kemudian, di bawah tatapan mata Kelvin yang sedang terkejut, Sakir mengangkat kedua tangannya di atas kepala dan dengan suara, plop, dia berlutut di hadapan Kelvin. Kelvin pun merasa terkejut. Plop, plop. Di sekitarnya, 19 orang dari keluarga Hendra berlutut satu persatu di depan Kelvin. Mereka semua mengangkat tangannya di atas kepala, lalu menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Sakir berkata dengan suara keras, keluarga Hendra, Sakir Hendra, menyambut pemegang longevity mantra dengan penuh penghormatan. Tuan Rumah Hendra, Kelvin Hendra, selamat datang kembali di rumah keluarga. Kami menerima Anda sebagai pewaris keluarga Hendra, dan tolong bawa kami kembali menuju kejayaan. Selamat datang kembali pemegang longevity mantra, Kelvin Hendra. Mari kita kembalikan lagi kejayaan keluarga Hendra. Semua orang sedang berteriak keras. Yang jelas, kemampuan Kelvin dalam meracik pil telah berhasil membungkam mulut semua orang. Namun, Kelvin belum pernah melihat adegan seperti ini dalam hidupnya. Ketika itu, dia tidak tahu harus melakukan apa. Ucapkanlah beberapa kata yang bisa memotivasi mereka. Bisik Agung di telinganya. Kelvin mengangguk, sambil menatap semua orang dan berkata, mari kita kembalikan kejayaan keluarga Hendra. Kita harus melakukannya dengan mantap. Bersambung.